dan teori kartasis. Kita masuk sekarang teori surplus energi. Coba bacain. Nur Afifah, silahkan dibacain. Bentar, Bu. Bermain-main energi yang lebih. Bermain adalah salah satu cara untuk blowing off steam atau mengeluarkan uap. Anak-anak yang penuh dalam ada nggak kelihatan sudah semangat itu Jadi lebih dibebankan dengan energi otot bahwa mereka tidak bisa diam. Teori ini terkait dengan pendapat seorang filosof Jerman, Schiller, yang menggambarkan bermain sebagai pengeluaran energi senang yang tanpa tujuan. Spinner 1873 juga memasukkan insting sebagai dasar dari bermain untuk mendukung teori ini. Bermain tidaklah penting bagi perkembangan, melainkan bermain dianggap sebagai cara untuk mencapai keadaan keseimbangan dalam individu, baik dengan menggunakan energi yang tersisa atau dengan bertindak keluar kebutuhan insting. Saat ini, teori surplus energi tidak begitu disukai karena dengan berbagai alasan. Pertama, secara umum diakui bahwa banyak bermain tidak tanpa tujuan, sedangkan bermain spontan dari anak-anak mungkin tampak tidak memiliki tujuan. Kedua, beberapa anak telah diamati menjadi begitu asik bermain, sehingga mereka kadang lupa tentang hal-hal yang digambarkan oleh Schiller sebagai penyangga kehidupan. Misalnya, mereka lupa makan sampai dipanggil untuk makan siang, lupa untuk pergi ke toilet, atau mereka terus bermain bahkan ketika mereka lelah. Ketiga, teori ini tidak memperhitungkan jenis permainan yang berbeda dan akhirnya tidak menjelaskan bagaimana orang bermain sebagai sarana untuk santai. Salah satu bentuk dukungan dari teori ini adalah disediakannya tempat bermain untuk umum, dengan keyakinan bahwa dengan memberikan kesempatan yang cukup untuk bermain, energi yang dihabiskan untuk bermain bukan untuk mengarah kepada kenakalan remaja. Hasil dari ini. Ya, coba dianalisis dari tadi yang dibaca itu apa yang didapatkan. Ayo. Kalau dari yang slide ketiga itu yang saya tangkap, yang sampai lupa waktu, terus lupa ke toilet, itu kok lebih ke bermain gadget gitu ya. Kalau sudah asik bermain gadget itu lupa waktu, lupa makan, lupa semuanya lah. Bahkan dipanggil juga terkadang bukan nyaut gitu. Yang slide itu. Terus yang slide selanjutnya itu yang saya lihat lebih ke seperti taman bermain gitu deh ya. Jadi kita bisa bermain sepuasnya, seleluasa tanpa adanya gadget. Gitu sih pun yang saya tangkap. Ya, coba Fatimah ya. Fatihatul Maliha, coba dianalisis kembali. Tadi sudah disampaikan Nur Afifah. Sekarang dianalisis dari surplus energi itu lebih ke mana sih? Bicara tentang apa maksudnya? Apa enggak? Ini enggak ada sinyalnya, Bunda, maaf. Widi Tanti. Widi Yanti. Tunggu Widi. Iya, kalau menurut saya pun untuk istilahnya tadi blowing off gitu ya Bun ya, yang melakukan uap itu lebih ke istilahnya setiap anak itu kan punya potensi ya Bun ya, yang mungkin itu perlu untuk istilahnya dikeluarkan. Nah, lebih banyak memang kalau dunia anak-anak itu ya dengan bermain itu, jadi istilahnya mereka punya banyak energi yang mungkin kalau itu tidak dikeluarkan bisa jadi ke nanti ke emosionalnya kayak
artinya dapat secara positif energi-energi yang dimiliki oleh setiap anak itu dapat terarahkan di tempat yang pas gitu, yaitu dengan bermain itu tadi. Kalau menurut saya seperti itu, Bun, mohon koreksinya. Oh ya. Jadi tadi yang disampaikan dari Nur Afia sama Wiji, yaitu menganalisis ya dari teori ini, yaitu tadi yang disampaikan bahwa ada namanya teori surplus energi itu kan anak-anak memiliki energi yang berlebih ya tadi yang sampaikan, dan energi itu harus dikeluarkan karena dia punya energi berlebih dalam tubuhnya gitu. Kalau kita lihat pada masa usia dini ya, usia misalnya 1 tahun dia belum bisa jalan, dia mungkin belum bisa ya mengeluarkan energinya, dia mungkin masih merangkak. Tapi udah mulai biasa jalan, dia udah mulai mau eksplor sekelilingnya, ruangan di sekelilingnya, dia mau eksplor itu anak-anak menurut teori ini tidak ada capeknya. Kalau kita anak-anak itu gak ada capeknya, kalau lari sana lari sini, loncat sana loncat sini, artinya energi itu kan jangan dibiarkan hanya buat duduk atau main gadget tadi sampaikan, tapi harus dikeluarkan. Dengan cara apa dikeluarkan? Dengan cara bermain, karena tadi dia punya energi berlebih dalam tubuhnya ya. Dan energi itu nggak bisa kalau nggak dikeluarkan itu nanti akhirnya tadi bisa juga anak menjadi, kalau waktu kita lihat ya, waktu anak-anak zamannya COVID kemarin ya, anak-anak kan nggak bisa main tuh ya di dalam rumah, kan banyak anak yang gemuk, obesitas ya, atau dia punya energi tapi dia nggak bisa keluarin, dia nyarinya main gadget. Tapi anak-anak punya energi yang berlebih itu harus kita keluarkan, dia bisa bermain, dan bermain itu nanti fungsinya kemarin kita tahu ya manfaatnya banyak sekali ya, bisa untuk meningkatkan, bisa untuk eksplorasi, bisa untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan yang lain dan sebagainya. Artinya tuh energi itu yang harus dikeluarkan menurut Schiller ini ya. Nah itu salah satunya tadi dengan bisa misalnya difasilitasi dengan bermain di taman ya. Nih kalau ini kan bermain di taman, karena kalau memang rumahnya sempit ya mainnya di taman. Atau kalau anak sekarang kan banyak ya punya anak-anak yang kalau di kota besar, kalau kota besar itu kan ruang untuk bermainnya itu kan terbatas ya, kalau dibandingkan di desa. Itu kalau desa tuh luar biasa ya, punya kesempatan main mau di sungai mau di mana, ruangnya luas. Kalau di kota besar kayak Jakarta udah rumahnya sempit, LSS ya, rumah sangat sempit sekali, sulit sekali bergerak aja susah gitu. Itu kalau di Jakarta rumah itu gang-gangnya udah sempit, jalannya pas 1 orang, wah sudah susah. Mau main di mana? Rumahnya gak punya halaman ya tuh. Akhirnya tuh ada yang banyak kita lihat tuh orangnya main di pinggir apa namanya, kalau di Ciliwung sana di sungai, kalau enggak ada yang di pinggir rel kereta itu mereka main. Udah sih kalau orang kalau lewat Jakarta tuh ya, di kereta itu kan banyak rumah-rumahnya di pinggir kanan kiri ya, kayak Jatinegara, kayak Ramat itu kiri kanannya tuh rumah-rumah, jadi dia dilewati kereta, mereka main layangan, main apa di situ. Nanti kereta lewat mereka main lagi gitu. Karena nggak ada tempat mainnya. Kadang-kadang makanya kalau lagi apes ya tabrak kereta ya. Makanya kan sebenarnya tadi yang disampaikan ya, pernah kita ngobrol sini juga, difasilitasi dengan menyediakan ruang atau lahan terbuka ya untuk mereka bermain. Kalau di kota besar ya, kalau di desa tuh nggak usah disiapin juga banyak ya. Taman-taman kota, taman-taman di mungkin di komplek-komplek itu malah masih ada, jangan ditimbun jadi rumah lagi ya. Kalau gitu kan, kalau di kota besar ditimbun jadi rumah lagi, ada lahan sedikit kosong tuh dibikin perumahan, ada lahan sedikit kosong, dia nggak ada tempat buat daerah resapan, daerah bermain tuh udah nggak ada. Jadi kalau ada anak yang bisa main di satu tempat tuh luar biasa senangnya ya, karena tadi keterbatasan pada lahan bermain ya, tempat bermain. Itu untuk di teori pertama. Kemudian dari kedua kita bisa tentang teori rekreasi. Teori rekreasi, monggo yang bicara Betty Aryani. Betty? Ya Bun. Baca. Ya. Dalam teori rekreasi, bermain didefinisikan sebagai rekreasi, bukan untuk bisnis atau dari kebutuhan. Kadang-kadang disebut sebagai teori relaksasi karena menempatkan bermain sebagai sarana memulihkan dan mengembalikan energi. Dalam pengertian ini, hampir terkait langsung dari
kegelisahan bekerja dan bermain seolah-olah melihat bermain hanya sebagai rekreasi, bukan sebagai pendidikan atau hal yang bersifat mendidik. Mungkin efek yang berlangsung dari teori ini telah menjadi karakterisasi bermain sebagai perlawanan untuk bekerja. Salah satu efek dari ini adalah untuk mengurangi bermain adalah penting sebagai kebalikan dari bekerja. Bermain itu digambarkan tidak bekerja sebagai tidak nyata, tidak serius, tidak produktif. Oleh karena itu, bermain tidak dianggap sebagai pendidikan atau tidak ada hubungannya dengan perkembangan kognitif. Oke, ya silakan dianalisis itu apa isinya. PT. Ya, kalau menurut saya Bunda, dalam teori rekreasi tersebut yang didefinisikan Lazarus itu tadi, kok bagaimana ya? Yang namanya relaksasi kan itu penting ya Bun ya. Jadi kan anak itu tidak harus di kelas, harus duduk manis itu kan tidak, harus balance. Ya bisa kita kegiatan di luar itu rekreasi, tapi kan juga ada pembelajarannya juga gitu loh. Jadi tidak monoton hanya di dalam kelas duduk manis. Sudah? Sudah Bun. Oke, bisa ditambahkan dari Aurel Aldana. Nggih, Aurel, ya silakan ditambahkan. Apa yang dimaksud tadi dengan teori rekreasi? teori rekreasi itu bermain yang diartikan sebagai relaksasi atau mengembalikan energi yang sudah dikeluarkan gitu. Terus nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nih, coba kan tadi udah dibacain sebenarnya, tinggal dianalisis saja apa itu. Iya. Tadi dengarnya sekilas soalnya rada putus-putus. Mm-mm. Ya, bermain lebih ke penyembuhan karena tadi kita sudah mengeluarkan energi ya Bunda gitu. Terus eh, dengan kata lain orang memperoleh energi dari melakukan relaksasi daripada melakukan apa-apa. Terus Terus apa? terus tadi maaf Bunda kurang mendengarkan. Hmm. Ya oke. Dwi Dwianingsih tadi angkat tangan. Dwi. Iya Bunda, Assalamualaikum. Menurut saya teori rekreasi ini terbalik atau kebalikannya dari teori sebelumnya nggih. Kalau teori yang flow off tadi itu lebih untuk mengeluarkan energi yang berlebih pada anak. Sedangkan teori rekreasi ini lebih untuk malah untuk mendapatkan energi. Jadi anak happy, anak bahagia, jadi dia
kembali ke sekolah artinya energinya udah pulih. Kalau menurut itu teori ini seperti ini ya. Makanya tadi ada beberapa teman yang menyampaikan karena mereka tadi sudah capek belajar. Makanya karena kenapa harus 1 semester terus liburannya terakhir ya toh? Liburannya terakhir. Nah, anak tuh kalau libur kan musim libur lihat orang tempat-tempat hiburan itu penuh atau akhir pekan ya tempat-tempat hiburan penuh karena orang tua ingin tadi tujuannya mungkin belum tahu bahwa ini akan memulihkan energi tidak tapi bagaimana anak-anak supaya bisa relax bisa mengembalikan energi mereka dengan cara tadi dibawa ke tempat-tempat rekreasi ya. Oke, sekarang masuk teori insting praktis. Teori insting praktis Iki berarti dibagi ki habis ya, Rin? Fida Arinal Hakiah. Fida mana Fida? Nah, ini orang ini kuliah apa enggak kuliah nih? Kuliah mungkin ada tapi orangnya enggak ada. Purnamasari. Ya Bun, Ya, Purnamasari aja. Yo, monggo bacain. teori insting praktis. Teori insting dikaitkan pada anak-anak dalam bermain. Bermain mungkin mempersiapkan peran mereka sebagai orang dewasa. Ini adalah teori diasosiasikan oleh Winnicott Gross tahun 1898 dan 1901 dan kadang-kadang disebut teori pralatihan. Hal ini didasarkan pada penyelidikan luas dan klasifikasi permainan hewan dan manusia oleh Gross dan didukung oleh keyakinan bahwa bermain adalah kegiatan tertentu dari masa kanak-kanak dan melalui bermain anak-anak mempraktekkan keterampilan mereka butuhkan sebagai orang dewasa. Terus lanjut. Pandangan bahwa bermain adalah persiapan untuk kehidupan selanjutnya banyak mendapatkan kritik. Hal ini khususnya relevan pada saat sekarang ini. Ketika kita mendekati abad ke-21, kita tidak yakin dengan bagaimana keadaan nanti ketika anak-anak telah dewasa. Bagaimana menyiapkan anak-anak melalui bermain, sedangkan kita tidak bisa memprediksi. Ampun Bun. Oke, silakan dianalisis. Dalam ini di dunia pendidikan Jepun, anak-anak usia dini itu kalau bermain itu memang sangat perlu dan penting sekali Jepun, karena dengan adanya bermain atau bermain bukan hanya bersosialisasi dengan sesama teman atau seumuran, tapi juga perlu dengan orang dewasa Bun. Karena kadang ada suatu permainan misalnya seperti pasir Jepun, kadang Instingnya bakal saya pernah mengajarkan yang untuk usia dini KB itu pokok belajar itu kadang mereka bermain kayak pasir sintetis itu hanya bisa diremas-remas kadang ada yang sampai melemparkan ke temannya, mungkin ada contoh yang dilihatkan. Nah, butuhnya orang dewasa itu untuk memberi apa ya contoh gitu. Kalau bermain pasir itu seperti ini diremas, kalau tidak dimasukkan ke wadahnya dengan sendok atau dengan tangan dengan tangan digenggam atau dengan alat lah butuhnya Pun gitu. Ya. Ada yang mau nambahin? Atau Bunda tunjuk? kenapa? Nah, rawasin gaji dulu. Apa nih? Iya. Siapa yang mau nambahin? Oh, Leni, Amawati, monggo Leni. Iya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemahaman saya ya Bun, untuk teori insting praktis ini lebih ke main peran ya Bun. Yang mana anak-anak kan seringkali melihat tingkah laku atau aktivitas orang dewasa. Nah itu terkadang anak-anak itu dengan instingnya dia itu mencoba ingin mempraktekkan hal yang sama yang dilakukan oleh orang dewasa itu.
ini lebih perlu pendampingan dari orang dewasa juga ya Bun, dalam hal pengarahan gitu. Jadi seperti apa statement yang terakhir itu tadi, untuk dalam masa yang sekarang ini yang mana sudah ada pengaruh internet itu tadi ya Bun ya, kadang anak-anak itu eh, dari apa yang saya amati itu lebih cenderung mengikuti gerakan seperti konten kayak nyanyi, Gitu kayak lesek. Soalnya. tari sesuai di YouTube itu tadi itu Bun. Mama loro. Mungkin seperti itu Bun kalau dari pemahaman saya. Terima kasih Bunda. Oke, makasih. Ya, saya tadi sudah tambahin sama Mbak Leni ya. Tadi pada teori yang ketiga ini kita bisa insting praktis ya, tadi dikaitkan dalam peranannya anak untuk mempersiapkan anak itu menjadi peran orang dewasa. Jadi di sini ya tadi bisa dan salah satu dengan bermain peran. Kalau kita bermain peran itu anak-anak kan dia merasa euforia ya, bisa memerankan peran-peran yang dia belum sampai ke situ, tapi dia bisa memerankan orang tua, bisa memerankan guru, bisa Kita iso untuk memerankan jadi penjual, pedagang, kayak gitu kan dia sudah melihat sendiri bagaimana orang itu sebetulnya komunikasinya, bagaimana interaksinya. Nah itu dia berperan sebagai orang dewasa. Jadi untuk apa? Untuk mempersiapkan mereka, ya, untuk mempersiapkan mereka bahwa mereka nanti akan dewasa dan mereka bisa juga untuk mempersiapkan keterampilan apa yang mereka butuhkan sebagai orang dewasa itu. Tadi kalau di sini seperti itu ya. Jadi dengan bermain peran itu, dan bermain peran itu banyak sekali ya manfaatnya ya bagi anak ya, karena tadi dia bisa banyak aspek perkembangan bisa terjadi pada saat bermain peran ya. Salah satunya misalnya bahasa ya, atau kognitif pasti karena dia punya kosakata yang banyak, tentunya harus bisa berinteraksi, harus untuk bernegosiasi ya, atau kemudian berinteraksi, bernegosiasi, kemudian keterampilan tertentu yang harus dia punyai. Nah itu yang dimaksud dengan tadi insting praktis. Oke, sekarang kita masuk ke teori yang ketiga, rekapitulasi. Monggo yang bisa ini adalah Milati Aska. Monggo Milati Aska. Itu sudah untuk teori rekapitulasi seperti dengan beberapa teori klasik. Teori rekapitulasi kembali didasarkan pada adanya naluri dan minat dalam evolusi spesies manusia. Dengan kata lain, Hal menganggap bermain sebagai tahapan evolusi manusia. Dia bahkan menggambarkan bagaimana anak-anak melewati berbagai tahapan rekapitulasi perkembangan umat manusia. Sehingga pada waktu yang berbeda, anak-anak berlaku seperti binatang buas, tahap nomaden, pertanian, dan suku dari ras manusia. Ini menurut dari teori Michel dan Mason 1948. Alasan dibalik anak-anak terlibat dalam bermain seperti itu, menurut Hal, terkait dengan naluri dan kebutuhan ekspresi dari naluri ini. Mengekspresikan naluri dianggap melemahkan mereka, sehingga anak bertindak keluar naluri pertempuran di masa kecil. Dianggap kurang mungkin ingin untuk menyatakan bahwa naluri di kemudian hari. Ada beberapa kritik utama teori rekapitulasi. Yang paling jelas adalah bahwa tidak ada bukti untuk mendukung pandangan bahwa keterampilan atau kemampuan yang diperoleh didapatkan dari generasi ke generasi. Ada sedikit dukungan bukti untuk tahap yang diusulkan oleh Hal di deskripsi tentang bermain. Dengan kata lain, anak-anak tampaknya tidak memainkan tahapan evolusi manusia. Silakan dianalisis. Untuk teori rekapitulasi ini sendiri, menurut saya Bunda, untuk setiap anak
itu bisa mengekspresikan perubahan-perubahan setiap tahapannya. Misalnya pada suatu permainan, anak misal pada bermain peran, itu kan anak lebih untuk memainkan sosok peran itu sendiri dengan pembawaan ekspresi dari peran yang dimainkan oleh anak itu sendiri. Ada yang bisa nambahin mungkin temennya, siapa yang bisa? Putri Handayani. Itu pirorin. Putri Handayani. Nah, Putri Handayani kemana ini, Wi? Kuliah apa enggak ini? Putri Handayani, gimanakah dirimu? Ya. Sambil mengajar PAUD, Bunda. Nah, gimana kuliah sambil ngajar ada apa satu? Silakan dianalisis. Tadi temannya sudah menyampaikan. Tambahin coba. X min 2 sama dengan 2. X plus 5 Bisa? sama dengan X Plus. Bisa? gak min 5. Oke. Rina Minawati, Roasih Megalina. Gak min Nurin. Roasih. Nggih, Bun. Kalau menurut saya itu teori ini lebih ke pengalaman atau masa yang dilewati anak-anak itu. Jadi lebih ke pengalaman anak-anak untuk melampaui atau melewati perkembangan atau pertumbuhannya gitu, Bun. Ini ngene Rin. X plus Jadi 5 maksudnya sama apa? dengan 0. X sama dengan min 5. Ya jangan saya pindah apa sana. Evolusi itu kan lebih ke apa ya, melampaui masa lalunya gitu loh, Bun, dari tahapan perkembangan anak tersebut gitu, Bun. Kalau di situ kan sebagai contoh itu kan menirukan binatang buas gitu kan. Ya, ya. Jadi kalau teori rekapitulasi ini kan kalau buat teorinya ya kita lihat di sini ada naluri dan minat dalam evolusi spesies. Jadi naluri manusia itu naluri manusia ya untuk melakukan suatu hal-hal yang baik dan buruk itu kan kita meniru kalau menurut teorinya. Proses peniruan itu kan makanya ada di misalnya kalau alat anak-anak saya contoh foto di film ya toh, kemudian di lingkungan sekitarnya. Jadi kalau dia melihat lingkungan sekitarnya banyak sekali misalnya hal-hal yang buruk misalnya, itu kan biasanya dia tiru. Kalau ada kekerasan yang dilihat di sekitar lingkungannya itu pasti dia akan dulu ingat gak zaman dulu tuh ada namanya smackdown ya, itu kan anak-anak itu juga ngikut gampang, jadi ngikut-ngikut yang ada yang orang dewasa lakukan sehingga itu dia tidak tahu efeknya bagi dirinya, tapi itu akhirnya ada anak-anak yang luka, bahkan ada yang meninggal ya di smackdown seterusnya. Itu karena dia mencontoh ya, jadi naluri itu sudah ada kalau menurut ini, tapi kalau misalnya tidak ada contoh di sekitar itu kan tidak mungkin dilakukan. Makanya kita kan tuntunan itu kan penting ya. Kalau dia melihat tontonan yang sekitar kayak itu jelek, buruk, nanti kan dia akan mengikuti yang jelek. Kalau yang di sekitarnya itu baik, menuntun dia ke hal kebaikan, itu kan akan dia ikutin ya. Kalau menurut teori itu seperti itu, karena tadi rekapitulasi. Jadi karena kembali lagi anak itu peniru yang ulung ya, Bun. Ya betul, dia peniru yang ulung, sehingga rekapitulasi artinya tuh dia mengikuti nalurinya apa yang paling dominan. Jadi ada orang yang misalnya kita lihat di sekitar kita banyak yang nalurinya Tapi ini melakukan plus kekerasan, pelecehan, karena mungkin dia memang dilecehkan dulu waktu remaja ya, kecil, sehingga akhirnya dia melecehkan orang. Tapi dia misalnya akhirnya kan tahapan-tahapan itu dilalui. Nanti kalau kita bicara di tahapan Erikson, nanti kan ada kita lihat tetap bagaimana ini kelima. orang itu melewati masa-masa tahapan itu ya, psikososial itu ya. Nah itu yang akhirnya mereka kita lihat banyak orang-orang kok bisa jadi begini ya, karena nalurinya itu ada, diganti tapi wae. ditambah dengan contoh-contoh sekitar mereka yang membuat mereka Perkalian ke kali 10 menjadi berapa sih? seperti itu. 1 kali Sebenarnya naluri itu sudah ada 10. naluri
5 kali 2 kuwi tok toh. Terakhir terikartasis. Penutup Oh, ya, cara terikartasis ini antara piro pe piro kecekel iki ngono to Rin. Sri Mulyaningsih. Pun teori katarsis. Teori ini berpandangan bahwa bermain memberikan kesempatan bagi ekspresi dari emosi terpendam. Teori ini seperti halnya yang lain menganggap bermain sebagai sarana yang cocok memerankan menaluri dengan cara yang diterima secara sosial. Misalnya untuk melawan naluri dianggap sebagai respon alami untuk beberapa situasi. Tetapi kehadiran sejumlah hal yang tabu dalam masyarakat sering mencegah ekspresi ini. Sebagai hasil dari penghambatan naluri berkelahi, pakar menyarankan bahwa emosi kemarahan dan kebencian kemungkinan besar untuk dikembangkan. Salah satu cara untuk mengekspresikan emosi ini dengan cara yang dapat diterima adalah untuk melihat dalam bermain bertempuran. Oke ya, ini teori terakhir ya sebelum dibaca. Jadi di dalam teori terakhir ya, ini kartasis ya, memberikan kesempatan bagi ekspresi dan emosi yang terpendam. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa anak bermain itu kan kadang-kadang ada emosi-emosi yang memang dia pendam ya, misalnya kemarahan, kemudian kebahagiaan. Kalau dia memang dalam kemarahan itu biasanya mainannya kan bisa diacak-acak atau apa gitu ya. Jadi dia memerankan sesuai dengan apa yang dia rasakan ya. Itu melalui dianggap sebagai respon itu beberapa tapi kehadiran jumlah hal yang tabu dalam masyarakat sering mencegah ekspresi ini. Nah itu naluri itulah yang membuat dia menyalurkan, jadi menyalurkan ekspresinya. Jadi kalau misalnya kayak anak-anak yang kreatif ya, anak-anak yang itu kan biasanya dia belajar dari kreatif itu kan muncul dari orang yang kreatif. Misalnya guru yang kreatif lah itu anak-anak yang kreatif, dan ekspresi-ekspresi yang dia rasakan lagi bahagia itu juga akan diekspresikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang positif ya. Kalau kita lihat, kalau dia bisa anak yang bahagia, anak yang punya apa ya dengan baik itu biasanya bisa mengekspresikan semua apa yang dirasakan. Tapi kalau anak yang punya hambatan masalah ya atau emosi itu kan sulit untuk bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam diri dia ya. Nah itu yang dimaksud dengan teori katarsis. Oke, ini udah terakhir teman-teman. Nanti minggu depan silahkan tugasnya adalah mencari teori-teori modern ya. Teori modern itu banyak sekali, deviasi dan sebagainya. Silahkan nanti besok kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini sebenarnya pertemuan ke-5 nih, bukan ke-4 ya. Jadi dibahas tugasnya adalah mencari teori-teori modern, teori permainan modern, teori modern ya tentang bermain. Mohon maaf Bunda, ya. Beserta contoh apa tidak nggih? Untuk Ya tugasnya. boleh, beserta contoh boleh. Kan nanti ditanya juga contohnya ada ya. Makasih Bunda. Terima kasih. Sudah waktunya, kalian masih ada kuliah lagi ya? Masih ada satu lagi? Masih ada ya. Oke, sampai ketemu lagi. Yang mau ikut seminar besok, workshop siapa? Ada yang daftar? Seminar apa, Bu? Seminar apa Bun? Udah kemarin share kan di grup tuh? Workshop itu loh, implementasi kurikulum merdeka gratis di Unis di GP Lantai 7. Kayaknya belum ada deh, Bu. Ini banyak orang Semarang padahal ya. Iya. Wah, benar, kuotanya cuma 100, jadinya sedikit kan gratis. Yang pagi Belum di-share, Bun.